Saya saat ini ingin mengupas tentang parlementer system, melanjutkan apa yang sudah kita bahas dari video-video yang lalu. Jadi sistem parlementer ini sudah kita laksanakan sejak zaman Bung Karno sampai Megawati. Jadi dari sejak zaman Bung Karno, kemudian ke Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, dan Megawati itu melaksanakan sistem parlementer. Konon sistem parlementer ya. Sekali lagi itu konon. Nah dari zaman Bung Karno kita tahu betul bahwa memang nggak pernah benar zaman Bung Karno itu. Mau pakai sistem apa juga nggak jelas. Sampai akhirnya Bung Karno melaksanakan pemilu di tahun 1955, tapi tidak dilaksanakan, ya. Dan kembali pada tahun 1959, Bung Karno mengumumkan dekret presiden, kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, yang kata beliau itu adalah undang-undang sementara yang belum sempurna, yang nanti kalau sudah merdeka dalam keadaan normal akan dibuat kembali undang-undang dasar yang lebih bagus. Nah, masuk ke era Pak Harto, sistem parlementer juga. Apa sebenarnya yang disebut dengan sistem parlementer itu? Sistem parlementer berbeda dengan sistem presidensial. Kalau sistem presidensial orang memilih orang, tapi dalam sistem parlementer yaitu orang memilih partai politik peserta pemilu. Oleh karena itu, maka partai politiklah yang menyampaikan program-program ke depan, program-program yang akan dilaksanakan bila kelak kemudian menjadi partai pemenang. Ya, jadi di dalam sistem parlementer, garis-garis besar haluan negaranya itu adalah program partai politik, yaitu yang dikampanyekan, yang disampaikan kepada rakyat, yang kelak menjadi program negara kalau partai tersebut berkuasa memenangkan pemilu. Nah, siapa yang kemudian kalau partai ini menang, maka yang otomatis menjadi Perdana Menteri atau Presiden, apalah istilahnya, adalah ketua umumnya, ketua umum partai. Kenapa harus ketua umum partai? Karena dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia sampaikan pada waktu kampanye program partai itu. Nah, di era Pak Harto yang menang Golkar, tapi yang dipilih bukan ketua umumnya, tapi Pak Harto. Jadi tidak otomatis ketua umum itu menjadi Perdana Menteri atau Presiden, karena kita itu sistemnya aneh. Jadi walaupun Golkar menang, tetapi ketua umumnya tidak menjadi otomatis menjadi presiden, malah presiden dipilih di ruang yang lain, yaitu di lembaga MPR. Nah, terjadilah model Gus Dur. Dia partainya suaranya terkecil, tetapi terpilih menjadi presiden. Yang akhirnya apa? Diimpeach lagi oleh anggota MPR yang memilihnya. Nah itu ya, kenapa begitu nanti kita di ujung akan ketahuan. Jadi partai harus membuat program dan ketua partai harus menjadi Perdana Menteri atau Presiden kalau kelak partainya itu menang. Nah, karena ini adalah orang memilih partai, maka keterwakilan seseorang di parlemen ataupun menjadi eksekutif itu adalah mewakili partai. Jadi partai yang berkuasa, partai yang mempunyai kebijakan. Di DPR, di parlemen juga adalah partai. Partai pemenang. Nah, siapa partai pemenang itu? Adalah mereka yang mendapatkan suara 50% plus 1 gitu. Tapi ketika dia tidak mendapatkan suara 50% plus 1,
kurang dari 50%, maka partai yang berkuasa bisa berkoalisi dengan partai lain sampai dia suaranya cukup untuk menang di dalam forum DPR. Jadi 50+1. Nah, partai yang kalah dia berkoalisi dan menjadi oposisi melawan partai pemenang. Jadi di sanalah terjadi check and balance, kontrol terhadap partai pemenang, ya, yang tiap hari berdebat, tiap hari diskusi, tiap hari mengkontrol kebijakan-kebijakan, pekerjaan-pekerjaan Perdana Menteri atau Presiden di eksekutif. Jadi dinamik sekali. Nah, ini menurut tentara kita yang begini ini gaduh. Padahal sebenarnya ciri dari sistem parlementer adalah dinamis, debat, diskusi, adu omong, gitu ya. Baku bicara, baku discuss. Gitu memang dinamikanya seperti itu. Nah, kalau di sistem parlementer era Pak Harto kan semua diem, semua tidak ada oposisi, semua membuat koalisi berkubu pada satu kekuatan, yaitu golongan karya. Aneh juga memang. Jadi debat di parlemen itu menjadi pekerjaan sehari-hari, ya, bukan memang kerjanya debat, memang harus begitu. Nah, sekarang kita tahu ya, jadi oposisi dan koalisi itu terbentuk karena memang berkewajiban untuk saling checks and balance itu, ya, untuk kontrol partai yang berkuasa. Kalau kalah berdebat, maka nanti ini bisa terguling dan kemudian pemilu lagi. Itulah sistem parlementer. Dan kita tinggalkan sistem itu. Nah, apa itu koalisi dan oposisi? Jadi kalau koalisi itu jangan terlalu banyak berkoalisi itu. Misalnya seperti sekarang ya, semua berkoalisi di kubu PDIP kecuali PKS. Ini artinya apa? Artinya ketika mereka berkumpul, ya akhirnya berebut di dalam, berebut kue di dalam. Karena hukumnya begitu. Yang benar itu oposisi cukup 50+1 saja. Supaya menjadi efisien, supaya tetap menang gitu. Dan tidak menjadi beban kepada partai yang berkuasa. Karena kalau makin banyak koalisi, makin banyak kue yang harus dibagi. Dan disitulah terjadi masalah gitu. Nah, kembali lagi, sistem parlementer adalah sistem di mana rakyat memilih partai politik membuat program, dan program itu menjadi garis partai, garis haluan negara untuk dilaksanakan oleh eksekutif ketika dia partainya menang.